selamat datang di channel Otomotor Premium Used Car. Bagi Anda seorang petrolhead ataupun car enthusiast yang suka dengan sebuah coupe, tapi Anda ingin sebuah coupe yang memiliki kepraktisan layaknya sebuah sedan konvensional, kami memiliki solusinya buat Anda. Di sebelah saya sudah ada Mercedes-Benz CLS 350 generasi C117 varian AMG Line tahun 2012. Mercedes-Benz CLS sendiri dia mengambil basis dari Mercy E-Class. Walaupun dia ngambil satu basis dengan E-Class-nya, bisa kita lihat dari segi desainnya tidak ada yang mirip sama sekali dengan E-Class-nya. Justru ini kalau kita lihat dari segi desainnya, ini adalah mobil yang berbeda. Karena kalau kita lihat dari desain headlampnya, grill, bumper, habis itu dengan desain bodi secara keseluruhan, ini sangat berbeda sekali. Karena Mercedes-Benz memiliki konsep CLS ini yaitu sebuah sedan 4-door coupe. Bisa kita lihat dari segi taillightnya, ini juga mirip dengan Mercedes-Benz CL Coupe, walaupun ini agak sedikit lebih pipih. Bisa kita lihat di sini dia ada LED DRL-nya yang membentuk seperti huruf C. Ini sangat cantik sekali, dan dia sudah menggunakan teknologi LED ya, dan dia juga sudah adaptif. Baik lampu setnya juga sudah menggunakan LED, dan di bawah dia ada LED DRL juga. LED DRL dia ada dua, ada yang di atas satu dan di bawah satu. Oke. Untuk grill, karena ini yang varian AMG Line, dia menggunakan desain grill yang gede. Bisa teman-teman lihat, dia menggunakan motif honeycomb, model jaring-jaring seperti itu. Dan ciri khas Mercedes-Benz yang menerapkan dua emblemnya sekaligus, satu di grill dan satu lagi di engine hood. Tidak ada pabrikan mobil lain yang berani menaruh emblemnya sebanyak itu di bagian depan. Oke, untuk desain bumper seperti saya bilang tadi, karena ini menggunakan varian AMG Line, desain bumper dia lebih agresif sedikit, dan dia memang desain dia agresif karena mengingat ini sebuah coupe yang memang mengedepankan desain yang sporty, cantik dan elegan, karena ini sebuah Mercedes-Benz. Di bagian bumper dia sudah dilengkapi dengan parking sensor sebanyak 6 titik, karena dia sudah dilengkapi juga dengan park assist, dan di atasnya dia ada headlamp washer. Tapi headlamp washer ini harus aktif ketika lampu menyala, dan kita harus menyalakannya sebanyak 4 kali baru headlamp washer ini aktif. Dia nggak ada tombol terpisah seperti layaknya pada kebanyakan mobil Jepang. Untuk mesinnya, dia menggunakan mesin M276 V6 3500 cc yang memiliki output tenaga di 302 horsepower serta torsi di 370 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang berpenggerak rear wheel drive melalui transmisi 7 speed Mercedes-Benz atau biasanya disebut dengan 7G Tronic. Dia menggunakan jenis transmisi torque converter ya, atau transmisi konvensional. Untuk ruang mesin ya sangat rapi, bisa kita lihat karena ini sebuah mobil premium, banyak yang ruangan mesin yang ditutup dengan cover dan juga sudah dilengkapi dengan peredam, baik itu dari area firewall sampai ke bagian depan sini, bagian dekat apron ini. Begitu juga dengan kap mesin, dia sudah dicat dan sudah dilengkapi dengan peredam, berikut dengan hidrolik. Ini dia yang menjadi signature design dari Mercedes-Benz CLS, yaitu di bagian belakang sini yang atapnya sloping roof, karena dia sebuah 4-door coupe. Dan itu juga menjadi alasan mengapa banyak orang yang suka dengan CLS ini, karena desain sloping roof dia atau atap yang lebih melandai di bagian sini. Dan terbukti CLS ini dari sejak peluncuran dari generasi pertamanya terbukti banyak memikat
hati para car enthusiast dan para petrolhead. Velg dia menggunakan velg AMG ring 19 dan dia menggunakan finishing single tone warna abu-abu, tapi dari desain velg dia kelihatan sangat sporty karena dia menggunakan velg AMG. Untuk profil ban dia menggunakan 265 dengan aspek rasio 65 radial 17. Oke, di bagian sini dia ada emblem Blue Efficiency. Ini merupakan dari sistem katup variabel Mercedes-Benz. Dan yang ciri khas juga dari CLS selain dari desainnya atap yang sloping roof, yaitu desain dari spion dia yang menggunakan pedestal atau desain tangkai spionnya ini tidak menyatu dengan bagian pilar A. Dia diletak di bagian pintu. Dan ini merupakan ciri khas dari sebuah coupe. Kebanyakan mobil-mobil yang menggunakan model desain coupe pasti menggunakan model spion seperti ini. Untuk kuncinya, dia belum ada akses passive keyless entry atau Mercedes-Benz sebut dengan keyless go. Dia masih menggunakan kunci biasa. Dia menggunakan kunci piston. Desain kuncinya seperti ini. Ya, ini kebanyakan Mercedes-Benz desain kuncinya seperti ini. Kalau yang terbaru desain kuncinya dia sudah mengotak. Dan ciri khas coupe juga dia memiliki kaca yang frameless. Ini merupakan dari signature desain dia juga. Dan ciri khas dari Mercedes-Benz ataupun kebanyakan mobil Eropa, dia semua jendelanya dan sunroofnya bisa dibuka melalui tombol di remote. Dengan cara kita harus menahan tombol unlock. Oke, saya praktekkan. Ini tombol unlock. Tombol yang di bawah ini kita tahan. Dan ini berfungsi buat mengeluarkan hawa panas. Kaca semua terbuka, begitu juga dengan sunroofnya. Kalau untuk menutupnya kembali, kita tinggal pencet tombol locknya. Tombolnya di atas ini. Dan ini berlaku kepada semua mobil Eropa ya. Tidak ada pengecualian. BMW, Mercy, Audi, VW semua bisa semua memiliki fitur seperti itu. Untuk desain di bagian belakang sama senada seperti desain depannya. Desain dia cantik, sporty, dan elegan. Desain itu bisa kita lihat, ciri khas itu bisa kita lihat dari berbagai macam dari sisi CLS ini, baik dari sisi depan, belakang, maupun samping. Dia tetap cantik dan kelihatan mewahnya. Untuk dari tail light, dia menggunakan desain tail light dia sudah menggunakan LED. Semua lampu ya, dari lampu rem, lampu senjanya, lampu sein, dan begitu juga dengan lampu mundur. Untuk desain tail light nya sepertinya kita sangat familiar sekali ya, karena desain tail light seperti ini diadopsi kembali oleh Mercedes-Benz di adik dia, yaitu Mercedes-Benz CLA yang kemarin udah kita review. Meskipun desain tail light di CLS ini dia lebih memanjang dan dia ada sedikit perbedaan di bagian dalamnya dengan CLA. Kalau di CLA kemarin dia full warna merah, kalau di CLS ini dia ada bagian yang mica beningnya untuk lampu sen dan lampu mundurnya. Di atas ini kalau teman-teman lihat ada ductile, ini merupakan tambahan dari owner sebelumnya. Ini ductile-nya dia menggunakan carbon fiber ya, carbon fiber asli. Dan di sini dia ada emblem AMG karena ini mengingat menggunakan varian AMG. Di tengah sini dia ada emblem Mercedes-Benz, dan di sebelah kiri sana dia ada emblem dari CLS 350-nya. Untuk desain bumper sama seperti di bagian depan, dia kelihatan sporty dan agresif. Di bawah dia ada dua buah exhaust menggunakan tailpipe tambahan supaya kelihatan lebih garang dan gagah. Dan di paling bawahnya dia ada fog lamp, dan dia juga ada 4 buah
parking sensor yang rata bodi. Oke, di atas dia ada antena dia model shark fin, dan jadi kelihatan tetap up to date meskipun ini mobil tahun 2012. Dan di kaca belakang dia lengkap juga ya, ada rear defoggernya. Oke, untuk bagasi dia belum elektrik. Tapi dia ada mekanisme pegasnya, jadi dia terangkatnya begitu cepat. Oke, untuk luas bagasi dia sama E-Class, lebih panjang sedikit di CLS ini karena mengingat desain bodi dia yang memang lebih panjang. Tapi kalau untuk tingginya dia lebih rendah sedikit karena desain atap dia yang sloping roof di bagian belakang. Makanya bagasi dia agak sedikit lebih rendah, tapi dia lebih panjang dari E-Class. Begitu. Kurang lebih besarnya sama seperti E-Class, tapi dia lebih panjang. Itu dari segi akomodasi, di belakang dia ada 2 buah cargo net di belakang sini, dan di bawah sini dia ada tempat penyimpanan ban serep dan dongkraknya. Di bagian belakang sendiri dia posisi duduknya sama seperti E-Class, dia duduknya posisi duduknya lebih rendah, dan dia memiliki legroom dan headroom yang agak sedikit lebih kecil dibandingkan E-Class. Oke, untuk legroomnya dia hanya bisa dapat segini, dan ini posisinya saya. Begitu juga dengan headroomnya, mengingat ini CLS merupakan sebuah 4-door coupe yang memiliki atap sloping roof agak menurun di bagian belakang, makanya dia memiliki legroom yang lebih sedikit. Untuk dari konfigurasi jok kursi di CLS ini dia 4-seater, jadi dia hanya bisa membawa 4 orang saja. Kalau di E-Class dia 5-seater, di CLS ini 4-seater karena di bagian tengah sini dia ada konsol yang sangat gede. Oke, untuk dari segi akomodasi CLS ini karena dia memiliki konsep sebuah 4-door coupe yang memiliki akomodasi yang praktis, makanya dia banyak memiliki tempat-tempat penyimpanan. Di sini dia ada tempat penyimpanan, dia ada 12 volt, dilengkapi dengan 12 volt power outlet, dan dia ada cup holder. Di sini juga ada tempat penyimpanan, dan di belakang sini dia ada tempat penyimpanan juga yang dilapisi bahan sejenis bludru, dan dia ada armrest dan yang dilengkapi dengan 2 buah cup holder yang tempatnya tersembunyi. Di belakang sini dia juga ada tempat penyimpanan yang dilapisi bahan sejenis bludru juga. Oke. Untuk di atas ini dia ada hand grip model retract, dan dia ada hook. Untuk bahan-bahan build quality di bagian door trimnya dia soft touch. Dari atas ini dia soft touch. Dia di bagian sini dilapisi dengan finishing wood panel. Maksud saya black piano. Dan untuk door handle dia menggunakan warna finishing aluminium silver. Dan untuk di bagian sampai bagian armrest dia menggunakan bahan soft touch, dan di sini dia ada tombol power window, dan power window dia jelas pasti sudah all auto. Untuk di bagian sini dia ada 2 buah kisi AC, dan suhu dan blowernya bisa kita atur sendiri karena CLS AC-nya memiliki triple zone auto climate control. Jadi untuk penumpang di row kedua bisa mengatur suhu AC-nya sendiri, tidak harus mengikuti dari depan. Oke, di belakang kedua kursi di depan dia ada seat back pocket, baik itu di driver ataupun di sisi penumpang di sebelah driver. Di atas ini dia ada lampu baca, dan ada ciri khas Mercedes-Benz ya. Ini ada indikator parking sensornya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Langsung aja kita start up, karena CLS ini dia belum menggunakan keyless ignition, dia belum ada tombol engine start stopnya. Jadi kita harus colok kunci, dan
setir tadi otomatis turun karena dia ada easy entry and exit. Oke, atau di Toyota dia dibilang auto recall. Oke. Oke, untuk posisi untuk posisi nyetir CLS ini saya rasa sangat ergonomis karena dia memiliki pengaturan kursi yang elektrik dan dilengkapi dengan memory seat, dan pengaturan kursinya sangat lengkap. Begitu juga dengan pengaturan dari setirnya, dia sudah elektrik dan lengkap, baik itu tilt dan teleskopiknya. Oke. Dan untuk posisi nyetirnya, ciri khas Mercedes-Benz ya, dia posisi setirnya tidak center di tengah, dia agak miring ke kiri sedikit, tapi itu nggak ada masalah sih. Oke. Untuk desain dashboardnya, walaupun CLS ini mengambil basis dari E-Class, tapi desain dashboardnya ini tidak ada miripnya sama sekali dengan E-Classnya, malah cenderung dia mirip dengan S-Classnya ataupun CL Class yang merupakan menjadi flagship model coupe Mercedes-Benz. Oke, kita bisa lihat dari desain center dash di bagian sini dengan 2 buah kisi AC. Ini mengingatkan saya akan S-Class generasi W221. Desain kisi AC dia seperti ini, dan desain kisi AC di bagian sebelah situ juga mirip dengan S-Class. Dan di tengah sini dia ada jam analog, ciri khas sebuah mobil mewah. Di tengah sini, di bagian atas ini maksud saya, dia ada sistem dari infotainment. Dia masih menggunakan sistem infotainment dari Mercedes-Benz Command, tapi dia belum ada konektivitas seperti Apple CarPlay ataupun Android Auto. Tapi dia sudah ada Bluetooth dan USB-nya. Dan dia juga terintegrasi dengan sistem mobil. Jadi kita bisa mengatur sistem-sistem mobil, beberapa pengaturan dari sistem mobil. Jadi kita bisa mengatur setting dari display, bahasa, dan Bluetooth. Dan di atas dia juga ada navigasi, video, dan telepon. Ciri khas Mercedes-Benz, lupa tadi saya bilang, tuas transmisi dia di steering column. Dan Mercedes-Benz ini merupakan salah satu pelopor mobil yang menggunakan model transmisi yang shift by wire. Dia tidak menggunakan kabel lagi. Dalam arti kata shift by wire, kita tidak payah memindahkan lagi tuas transmisinya. Jadi kita tinggal sentuh-sentuh saja untuk ngoper-ngoper dari transmisinya, misalkan dari P ke R ke N ke D. Dan untuk mobil line up model Mercedes-Benz pertama kali yang menggunakan tuas transmisi di steering column atau menggunakan transmisi yang model shift by wire itu di Mercedes-Benz R-Class dan ML Class di tahun 2007. Oke. Tuh, lanjut ke bagian bawah tadi. Di sini dia ada beberapa shortcut seperti di sini dia shortcut untuk infotainmentnya ya. Di sini dia ada radio, ada CD, masih ada CD, dan di sini dia ada navigasi, telepon, dan untuk angkat tutup telepon. Dan di sini dia masih ada shortcut angka untuk mengetik nomor telepon yang mau kita telepon. Di sini dia ada skip track dan on off dari screen infotainmentnya. Bagian bawah sini dia ada pengaturan untuk roller blade di bagian belakang atau key yang secara elektrik bisa kita atur untuk naik turunnya. Dan ini juga menjadi privacy ya, mungkin bagi Anda yang kepengen naik CLS ini disetirin menggunakan jasa pengemudi. Di tengah sini dia ada hazard, dan ciri khas mobil Eropa dia berkedip sesuai dengan irama. Dan di sini dia ada drive mode eco, bisa kita on off, dan di sini dia ada parking sensornya. Di bawah dia ada pengaturan AC, dia AC-nya sudah triple zone auto climate control seperti saya bilang di belakang, karena penumpang di row kedua bisa mengatur suhu dan speed fan-nya secara individual. Dan untuk pengaturan arah semburan dia lengkap ya, untuk ke kaki, ke badan, front defogger, rear defogger, dan dia juga sudah ada auto climate-nya.
Dan ciri khas pada sebuah Mercedes-Benz yang tombol yang harus kita pencet yaitu open close air-nya. Karena open close air-nya by default kalau kita matikan, dia akan secara otomatis terbuka. Begitu kita hidupkan mesin mobil, dia akan terbuka kembali open close air-nya. Dan itu entah kenapa masih terjadi sampai generasi Mercedes-Benz yang terbaru. Padahal dari generasi CLS ini sudah sebagian line up Mercedes-Benz sudah ada yang dirakit secara CKD. Tapi dari pihak Mercedes-Benz di Jermannya memutuskan untuk open close air ini tetap terbuka walaupun sudah kita pencet tertutup. Oke, tuh di bagian sini dia ada tempat penyimpanan yang di atasnya dilapisi dengan finishing wood panel, black wood panel maksud saya, seperti dia seperti black piano seperti itu. Dia di sini dia ada tempat penyimpanan dan ada power outlet 12 volt dan di bagian belakang dia ada 2 buah cup holder. Untuk di bagian sini dia ada pengaturan dari sistem infotainmentnya Mercedes-Benz Command. Dia menggunakan rotating dial gitu. Dan di sini dia ada menu C ini menu favorit, dan di sini untuk back. Di sini di bagian sebelah kiri dia ada drive mode, dia ada eco dan sport dan manual. Dan untuk di bagian sini CLS dia sudah menggunakan air suspension. Dan suspensi dia memiliki adaptive damper. Adaptive damper itu merupakan dari karakter suspensi dia. Jadi bisa kita atur dari si damper suspensinya mau comfort atau sport. Di sini dia ada 2 pilihan. Jadi dia ada mode untuk dampening suspensionnya. Dan di belakang dia ada pengaturan air suspensionnya. Nih tombolnya bisa kita untuk naik turunin. Tapi air suspension dia hanya di bagian depan saja ya, tidak di bagian belakang. Di belakang sini dia ada armrest yang sangat besar, dan di bawah dia ada glove box yang tombol pembukaannya di bagian tengah sini ya. Di bawah dia ada USB dan 12 volt power outlet. Dan di bawah sini dilapisi bahan sejenis blue. Oke, untuk build quality dari segi build quality dari di dashboard sampai ke door trim, jelas ini sebuah Mercedes-Benz tidak perlu diragukan lagi. Pasti dia menggunakan bahan soft touch. Di atas ini dia menggunakan soft touch, sampai ke bagian door trim dia menggunakan soft touch, dan itu turun sampai ke bagian armrest dia menggunakan bahan soft touch. Di sini di bagian door trimnya dia menggunakan finishing black wood panel. Sorry tadi koreksi, yang di bagian belakang saya bilang piano black, tapi di sini dia menggunakan black wood panel. Dan di sini dia ada door handle dia menggunakan finishing aluminium. Dan di bawah sini dia ada pengaturan untuk power window-nya, dan dia sudah all auto. Dan di sini dia ada pengaturan electric mirror dan electric retract dia, dan dia juga sudah auto folding. Untuk di bagian sebelah sini dia ada pengaturan dari headlamp-nya, dan headlamp dia sudah auto dan lengkap dengan auto high beam ya. Dia di sini dia juga ada tombol fog lamp belakang, karena di depan dia sudah tidak ada fog lamp lagi. Dan ciri khas Mercedes-Benz ataupun mobil Eropa yang lainnya, dia ada untuk lampu parkir. Dan lampu parkir itu banyak yang menanyakan apakah dia memakan aki. Tidak, itu lampu parkir itu memang sudah didesain Mercedes-Benz untuk tidak memakan strobe, karena di lampunya sendiri dia ada bisa menyimpan listrik untuk mengaktifkan lampu parkir itu. Oke, di sini oh ya tadi lupa saya bilang, di sini di belakang setir dia ada pedal shift di kedua sisi. Di sebelah kiri dia untuk menaikkan, di sebelah kanan untuk menaikkan, di sebelah kiri untuk menurunkan. Dan untuk di setir dia ada audio steering switch dan pengaturan dari MID-nya. Dan di belakang sini dia ada banyak sekali tuas. Ini untuk tuas lampu sein dan tuas wiper tentunya. Dan di atas sini dia ada cruise control dan speed limiter, yang mungkin speed limit itu hanya kepakai untuk di negara-negara maju saja yang memiliki peraturan speed limit itu yang sangat ketat. Dan untuk di bagian bawahnya dia ada tuas kecil kutil seperti ini. Ini tuas untuk pengaturan
electric tilt and telescopic steernya. Oke. Oh ya, untuk jok tadi saya lupa bilang di bagian belakang, dia sudah pastinya dia menggunakan kulit, dan dia menggunakan kulit article leather. Untuk CLS ini dia tidak menggunakan kulit asli, dia menggunakan kulit sintetis article leather. Tapi untuk bahan meskipun dia menggunakan bahan kulit yang sintetis, tapi Mercedes-Benz memilih bahan kulit sintetis yang sangat mulus, sangat bagus, yang hampir mirip ke kulit asli. Untuk di bagian atas dia ada sun visor lengkap dengan venting mirror dan lampunya. Dan di sini dia ada lampu baca yang mengaturnya dari sini. Dan dia ada juga lampu baca yang di bawah sini, ciri khas sebuah Mercedes-Benz yang sudah ada dari Mercedes-Benz E-Class generasi S-Class, maksud saya generasi W220. Ya, lampunya ada di sini, dan dia sudah menggunakan LED ya. Dan di atas dia ada sunroof yang bisa kita atur dari sini. Dan dia juga bisa tilt. Dan di sisi driver dia juga dilengkapi dengan sun visor lengkap dengan venting mirror dan lampu. Oke, untuk spion tengah dia sudah auto dimming, dan di atas ini dia ada sensor untuk auto light dan auto wipernya. Dan tadi kelupaan, dia sudah menggunakan premium sound berupa dari Harman Kardon. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Overall, Mercedes-Benz CLS Class generasi C218 ini, atau merupakan menjadi generasi kedua dari CLS, dia sangat cocok bagi Anda seorang petrolhead ataupun car enthusiast yang suka sebuah coupe yang memiliki kepraktisan serta kenyamanan layaknya seperti sebuah sedan konvensional. Bagi teman-teman yang menginginkan Mercedes-Benz CLS Class ini, kemana lagi kalau bukan ke showroom otomotor spesialis premium used car yang berada di Kota Medan. Silahkan kunjungin showroom kami yang beralamat di Jalan Bung Raya nomor 16 sampai dengan 22 di samping klinik Anugerah Ibu. Jangan lupa follow sosial media kami, khususnya Instagram @otomotormedan, serta jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya di channel kami. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker. Terima kasih Anda telah mengklik video ini. Jangan lupa kritik dan sarannya. Bye-bye.